warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Ramadhani. Saya dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 4E, angkatan 2022. Di sini saya akan mengerjakan tugas video, yaitu tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Hadis Tarbiyah yang dosen pengampunya adalah Ibu Debbie Bik, LC-MA. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis tentang kepemimpinan perempuan. Di sini saya akan membaca hadisnya terlebih dahulu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Haddasana Usamanu benul Haisami haddasana an Aufun anil Hasani an Abi Bakrota qala laqad nafa lillahu bikalimati sami tuha min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamali ba'da makitu an haqo bil ashabi bin ashabil jamali fa'aqotila ma'ahum qala lama balago Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla farisa qad malaku alaihim binta iskisro qala lan yufliha qaumun walau amro kumul ha'an ro'atan. Yang terjemahannya adalah dari Utsman bin Hasan, dari Auf bin Hasan, dari Abi Bakro berkata, Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari menjelang perang Jamal. Setelah aku hampir membenarkan mereka dan berperang bersama mereka, ketika sampai kabar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa bangsa Persia mengangkat Putri Kisroh sebagai pemimpin, beliau bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Hadis riwayat Al-Bukhari. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarah atau penjelasan hadis ini. Jadi, pada zaman dahulu itu ada sebuah negeri, namanya negeri Kisroh. Negeri Kisroh ini berada di bagian Persia. Pada suatu hari, Raja Kisroh ini terbunuh. Ternyata setelah diselidiki, yang ngebunuh raja tersebut adalah anaknya sendiri yang laki-laki. Akhirnya singkat cerita tuh mau gak mau dan secara terpaksa gitu ya, itu anak perempuannya yang dijadiin pemimpin gitu, menggantikan raja itu. Akhirnya sayangnya tuh pas kepemimpinan si putrinya Kisroh ini, pemimpinannya tuh gak maju gitu, kayak banyak yang bilang tuh kayak malah makin menurun gitu, malah mengalami kemunduran. Akan tetapi ada banyak yang bilang gitu, katanya ada juga yang emang karena kurangnya, kan zaman dahulu tuh perempuan tuh kayak masih kurang gitu kan buat kayak berpendidikan. Kebanyakan tuh laki-laki yang bersekolah, biasanya perempuan itu kayak ya udah kalau udah gede langsung nikah, kalau udah gede langsung ke dapur turunnya. Jadi si putri Kisroh ini kayak kurang gitu pengetahuannya dibandingkan laki-laki pada saat itu. Lalu akhirnya, tapi tuh ada yang bilang juga katanya ini tuh kualat, soalnya waktu itu tuh Nabi Muhammad SAW pernah ngasih surat kayak dakwah gitu, tapi dirobek sama Kisroh. Terus Nabi Muhammad tuh mengalami berdoa semoga
kayak kerajaan ini tuh mengalami kemunduran. Bisa juga ada yang bilang karena itu, nggak tahu sih penyebabnya yang mana sampai sekarang juga. Tapi kalau kita lihat dalam sejarah, banyak kok pemimpin perempuan gitu yang berjaya. Contohnya tentang ratu dari negeri Saba. Kalian tahu gak, ada kok di Al-Quran itu nama tentang negeri Saba gitu. Katanya yang digambarkan pemimpinnya itu adalah Aisyah. Aisyah itu juga ulama hadis yang sepakat bahwa Aisyah ini tuh adalah ulama perempuan yang banyak meriwayatkan hadis gitu. Meriwayatkan hadis dan mendapatkan rujukan dari kaum pria. Meski di masa selanjutnya itu emang perempuan itu masih menjadi minoritas untuk menjadi pemimpin, akan tetapi kita tuh udah ditunjukkan gitu kayak ada loh perempuan yang berjaya gitu dalam melaksanakan kepemimpinannya tersebut. Contohnya Aisyah kayak gitu. Jadi kan banyak ya konfliknya karena emang banyak yang bilang perempuan gini gitu. Akhirnya tuh dicariin jalan tengah kan. Akhirnya jalan tengahnya itu tidak ada perbedaan baik pria maupun wanita menjadi pemimpin atau bukan sebab jenis kelamin, namun kompetensi dan kecakapan mereka. Namun dalam kasus perwalian, contohnya kayak imam sholat, perwalian, terus juga kayak kepala keluarga, kayak gitu kan harus seorang laki-laki yang menjadi pemimpin. Tapi kalau misalkan kayak yang lain-lain tuh perempuan masih bisa kayak gitu. Soalnya kan kalau kayak imam sholat, kayak kepala keluarga itu kan udah ditetapkan di syariat kita ya, di syariat Islam itu harus laki-laki. Tapi di luar itu perempuan boleh menjadi seorang pemimpin. Jalan tengahnya seperti itu. Terus juga pendapat ulama itu menyepakati bahwa hadis ini sahih. Tadi setelah dicari jalan keluarnya jalan tengahnya ya. Jadi setelah dicari jalan tengahnya terus ketemu, akhirnya hadis ini disahihkan. Salah satu konsekuensi hadis yang dihukumi sahih adalah ia dapat menjadi dasar hukum atau hujjah dalam syariat. Jadi pelajaran yang bisa kita petik atau nilai pendidikan yang bisa kita petik sekarang tuh dari hadis ini, perempuan itu boleh kok jadi pemimpin. Karena menjadi pemimpin itu dilihatnya dari kompetensi dan kecakapan. Tadi kata para ulama ya setelah berdebat gitu. Akan tetapi ada beberapa kasus. Contohnya kayak perwalian, imam sholat, imam keluarga gitu. Kayak kepala keluarga lah. Itu tuh wanita tuh tidak dapat memimpin karena ia adalah suatu yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Jadi seperti itu. Jadi perempuan itu bisa menjadi pemimpin sekarang, kecuali yang tadi saya sebutkan yang syariat Islam itu. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.